Halo semuanya, welcome back to this channel. Kita masih ada di modul relational database ya, dan di video sebelumnya kita membahas mengenai TQL ya, query language. Nah, sekarang kita juga sama, kita bakal belajar TQL juga, tapi ini versi lebih intermediate-nya ya, dimana kita belajar pertama mengenai join dan ada subquery nanti. Nah, untuk join ini mungkin kalian sudah lihat sebelumnya ya, yang ada di sini. Jadi kalau kalian lihat gambar di sini, join itu dia menggabungkan dua tabel ya, antara T1 dan T2. Dan kolomnya kita bisa pilih-pilih nih dari kedua tabel ini gitu. Nah, sekarang kira-kira untuk apa sih use case-nya gitu ya. Jadi problemnya gini nih. Kita kan ada tabel buku ya, buku, author, sama publisher. Nah, sekarang problemnya adalah kita harus output sebuah table, berarti query ya, yang berisi books detail, publisher phone, dan publisher URL gitu. Nah, sekarang kita coba pakai cara yang lama ya. Kita pakai select bintang from book. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu tidak ada publisher phone dan publisher URL ya. Dia adanya hanya publisher name gitu. Nah, caranya gimana supaya kita ada nih kolom publisher phone sama publisher URL. Nah, caranya kita pakai join ya. Jadi kita perlu informasi dari publisher phone dan publisher URL ini, which is itu ada di tabel publisher ya. Nah, kalau di sini, eh nah ada di sini ya URL sama phone di sini nih. Kita mau keluarin ini juga gitu. Jadi nanti misalkan ya, jadi kan kalau kita lihat di sini, misalkan nih publisher 1 sampai 10 ya. Jadi di sini nanti kita di sini ada kolom di mana publisher 1 fontnya sekian, URL-nya sekian gitu ya. Nah, sekarang kita coba pakai join ya. Jadi sintaksnya adalah select bintang from book, kemudian join di sini. Join adalah reserve word juga ya dari si SQL. Join ke tabel publisher gitu, teman-teman. Ya. Jadi join itu untuk mengcombine um, rows atau data dari dua atau lebih tabel gitu. Berdasarkan related column between them. Jadi nanti based on related column between them ini gue akan jelaskan setelah ini. Ya, jadi setelah join publisher, jadi di sini harus nama tabel ya. Ini nama tabel, ini nama tabel gitu. Nah, sekarang ini yang based on related column between them. Maksudnya apa? Jadi di sini harus ada on ya. On ini dia yang menggabungkan. Jadi lemnya itu apa gitu. Nah, lem antara book sama publisher adalah kuncinya di sini ya, publisher name. Ya, jadi kan ini lebih ke PKFK ya, primary key foreign key. Jadi FK-nya book kan publisher name nih, ya. Dan PK-nya si publisher ya publisher name gitu. Jadi itu adalah related kolomnya gitu ya. Jadi kita pakai on ya. Terus book titik gitu ya. Artinya tabel ya kolom di tabel itu gitu. Publisher name. Nah, jadi ini artinya kolom di tabel ini gitu ya. Sama dengan publisher dot nama kolomnya apa nih di publisher nih. Dia name aja gitu ya. Jadi kita pakai publisher dot name. Seperti ini. Nah, kalau kita cek kita lihat ya, ini kan buku nih, kolom-kolom buku ya. Kita udah familiar sampai sini. Nah, ketika sampai sini, nah ini baru nih. Ini adalah dari name sampai sini ini adalah kolom yang punyanya si publisher gitu. Jadi mulai dari sini sampai sini ya. Ini adalah kolomnya publisher. Name, address, phone, URL gitu. Kalau kalian lihat di sini ya, ini sama persis ya. Jadi ini publisher 1, di sini publisher 1, publisher 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ini bisa ke lem, teman-teman. Nah, akibatnya apa kalau kita nggak lem gitu? Kalau kita nggak lem, gini aja deh. Kalau kita nggak lem, kita lihat bisa atau nggak ya? Oh, nggak bisa. Ya, jadi kalau kita nggak lem, nanti takutnya apa? Takutnya nanti publisher 1 di sini ya. Jadi namanya ada Cartesian product. Jadi di mana
publisher 1, nanti di sini bisa publisher 2, publisher 1, publisher 3, publisher 1, publisher 4 gitu. Kita maunya ya publisher 1, ya di sini juga publisher 1 gitu ya. Nah, kemudian bintang di sini itu artinya kita nge-select semua kolom yang dipunyai oleh book sama publisher gitu. Nah, gimana caranya supaya hanya ini aja nih? Gua maunya books detail, jadi semua bukunya ya, semua kolom di buku, kemudian cuma publisher font sama publisher URL aja gitu. Jadi publisher name sama address ini nggak perlu, ya, kita nggak butuh. Lagian name juga ada di publisher name di sini kan, jadi ini duplicate gitu. Caranya gimana? Caranya tinggal gini aja. Jadi ini juga sama, tabelnya dulu, baru bintang, karena anggap aja semua kolom di tabel book gitu ya. Ini adalah wildcard yang udah kita bacain di video sebelumnya. Kemudian kita kasih koma aja di sini, ya, koma publisher dot apa namanya tadi, font ya, font, kemudian koma publisher dot URL, udah jadi gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini, gitu ya. Nah, kemudian untuk join ini sebenarnya ada banyak teman-teman jenis-jenisnya ya. Yang pertama ada namanya yang default ya. Default itu adalah inner join ya, dimana ini tadi sama ya si publisher name gitu. Publisher name. Jadi dia di-lem berdasarkan publisher name. Ya. Jadi di A itu tadi buku ya. Jadi di buku ini, ya, dia ada publisher name. Kemudian di publisher yang di sini, dia itu name-nya gitu. Jadi kalau ada diagram ini namanya diagram Venn ya. Diagram ini kita lihat bahwa yang di output di sini itu adalah tengah-tengahnya ya. Yang di output di tabel ini adalah tengah-tengahnya. Di mana A sama dengan B. A.publisher name sama dengan B.name gitu. Nah, sekarang ada lagi yang namanya live join. Live join ini kita juga ngeprint buku-buku yang publishernya tuh nggak ada gitu ya. Kita ngeprint buku-buku yang sebenarnya bisa aja publishernya tuh nol ya. Karena FK kan bisa aja nol ya. Gitu. Nah, kemudian sama di rejoin. Di rejoin juga kita ngeprint semua publisher meskipun dia nggak direferensikan di dalam booknya gitu. Ya. Dia ngeprint publisher di ya bisa aja dong publisher 10, publisher misalkan publisher 100. Tapi nggak ada buku, masih belum ada buku yang mereferensikan ke publisher 100 itu karena mungkin publishernya masih baru gitu ya, belum ada buku apapun yang diterbitin. Ini juga bisa ke print gitu atau nampilin di tabel ini ya. Tapi kalau yang apa namanya, yang inner atau default ya kita nggak perlu. Kita nggak perlu tampilin publisher-publisher yang masih baru, yang belum ada bukunya. Ya, kita tampilin semua yang udah harus ada bukunya gitu. Nah, sekarang untuk sintaksnya itu sama sih, inner join ya. Ini defaultnya. Kemudian untuk left join seperti ini, untuk right join seperti ini, ya. Kemudian ada lagi yang seperti ini nih, ini left join juga, tapi ya, tapi di sini nggak ada nih, dia dihilangin. Jadi anggap aja misalkan ini ya, dia itu ngeprint buku, di mana bukunya itu dia nggak ada referensi ke publisher manapun gitu. Ya mungkin bukunya masih on progress kali ya, lagi dibuat. Kemudian kalau yang ini sama, kebalikan kayak tadi, dia ngeprint publisher yang masih baru aja gitu ya. Dan publisher baru ya di sini. Kemudian ini kan buku baru. Dan yang di sini itu buku yang udah diterbitin sama publisher tertentu gitu. Nah, kemudian bisa juga ini, dimana ini ngeprint semua ya, mau yang publisher dengan buku tertentu kayak mau yang publisher doang, mau yang buku doang, semuanya di print di sini. Ya, kemudian yang terakhir yang di sini ya kebetulan ini jarang dipakai sih ya, tapi ya kita perlu tahu aja kalau ada yang query seperti ini gitu. Nah, oke. Oh ya, satu lagi supaya nggak lupa, sebenarnya ini juga bisa ya pakai S, pakai alias di tabelnya. Itu misalkan kalian mau males nih, SP aja gitu. Karena mungkin di production nanti, di dunia nyata, nama tabel ini masih ada yang beberapa yang panjang gitu. Jadi kita harus bisa persingkat. Ya.
Nah, misalkan seperti ini ya, SP, ini SP. Jadi ini kita juga bisa P doang nih di sini, karena alias gitu. Di sini bisa B doang, ya, sorry. Di sini juga bisa B doang, di sini juga bisa publisher doang, gitu. Nah, sama ya. Nah, kemudian ini adalah contohnya nih, ya. Sekarang kita coba insert to publisher dengan value yang seperti ini, ya. Publisher 11. Harusnya belum ada ya publisher 11 ya di sini. Nah, mentok sampai 10 nih, ya. Sekarang kita mau naikin publisher 11, kita mau masukin ya. Kita masukkan, oke. Nah, publisher 11 ini adalah publisher yang baru, teman-teman ya. Dia belum pernah menerbitkan buku sama sekali. Kita lihat di sini, select bintang from book, ya. Ini dia nggak ada publisher 11, nggak ada buku yang diterbitin oleh publisher 11, karena dia masih baru. Nah, kalau kita right join tadi, ya, right join publisher, kita lihat. Nah, di sini kalau kalian lihat ada yang 0 ya, teman-teman. Sorry, ini gue naikin lagi ya. Jadi ini ada yang 0 di bawah ini. Kenapa 0? Karena yang 11 ikut ke print gitu. Di sini nih. Ya. Publisher 11 tetap ke print. Oke. Tetap ada outputnya ya. Nah, mungkin supaya kelihatan namanya, kita bintang semua lah ya di sini. Nah, di sini kan 0 semua ya di bawah ya. 0 semua. Terus kita lihat, nah ini di sini publisher 11. Ikut ke output gitu ya. Oke, kemudian untuk, nah tadi itu yang ini ya, yang kanan ini, kanan atas. Tapi kita sekarang mau coba yang sini nih. Yang dimana kita mau ngeprint publisher 11-nya aja gitu. Ya, kita tambahin where a.key is null. Jadi kita tambahkan di sini where p.publisher name is null gitu ya, sama dengan null. Oh sorry, pakai is ya, is null. Nah ya, jadi karena publisher name-nya null, kenapa null? Karena ya nggak ada buku dengan publisher name ini gitu. Makanya nge-print cuma yang publisher 11 saja. Jadi ini nge-print publisher yang baru-baru aja gitu, yang uh, baru mulai karirnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk join ya, sebenarnya ada lagi nih namanya self join. Jadi self join ini di mana kita join, ya. Join kan ada dua tabel tadi ya. Ada buku, ada publisher atau T1, T2. Tapi sebenarnya kita bisa loh join T1 sama T1 gitu. Jadi ada dua tabel di joinin. Nah, gunanya apa sih? Bukannya untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk ngambil kolom sebanyak mungkin, karena kan tabelnya beda-beda gitu. Jawabannya iya benar, join awalnya untuk itu, tapi self join biasanya itu lebih digunakan untuk mencari relationship atau mencari hubungan antar data-data yang ada di tabel ini ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Gua ambil contoh yang dari website W3 Schools ya. Ini gua sangat rekomen karena ya gue juga pakai website ini untuk bahan belajar ya. Jadi kita ada tabel customers nih. Ada kolom-kolomnya ya. Kalau kalian lihat di sini ada nama, terus ini sama aja ya, nama juga. Customer name, contact name. Ya, ini mungkin nama panggilan atau apapun ya. Dan ini alamatnya, dan ini city-nya, postal code, country. Sekarang coba kita lihat customer name sama city ya. Apa yang kita bisa dapatkan, informasi apa yang kita bisa dapatkan dari self join? Kita lihat di sini nih ya. Jadi di sini kok kalian lihat outputnya dulu ya, nggak usah lihat query-nya dulu, kalian lihat outputnya dulu. Kita bisa nge-matchingin customer 1 sama customer 2 dengan city yang sama gitu ya. Jadi kita bisa menemukan nih antara customer 1 sama customer 2 yang di city yang sama. Gunanya untuk apa sih? Gunanya mungkin untuk mencari insight gitu ya, mencari insight di sosial media mungkin, atau mungkin di Tinder gitu untuk matching. Jadi kan ya orang satu yang cowok matching sama orang yang cewek kalau bisa di kota yang sama gitu. Nah, ini gunanya untuk itu ya kurang lebih.
Jadi untuk lihat query-nya kira-kira seperti ini nih. Jadi ada yang pertama customer name ya, customer name. Kemudian yang kedua juga sama nih, customer name kolomnya. Tapi kalau kalian lihat di sini ini berbeda tabel ya. Beda alias, sorry. Padahal tabelnya sama sebenarnya, customer A, customer B. Nah, kok kalian lihat di sini jangan bingung karena ini sebenarnya di sini ada S ya. Jadi sebenarnya kalau ini S dihilangin it's okay untuk di tabel ya. S-nya dihilangin nggak apa-apa gitu. Nah, kebaca ini customer SA, customer SB. Nah, di mana customer ID tidak sama dengan B customer ID. Maksudnya apa? Maksudnya gua nggak boleh matchingin gua sama gua sendiri gitu ya. Nggak boleh ya. Pokoknya relationship-nya nggak boleh sama orangnya nih, customer 1, customer 2. Dan ini adalah relationship-nya ya, di mana A city sama dengan B city. Ya. Kemudian di order by A city. Di order sama kota dengan urutan yang paling rendah sampai ke paling tinggi gitu ya. Nah, jadi gunanya self join itu untuk itu sebenarnya, untuk melakukan relationship mapping ya, atau untuk melakukan Cartesian product seperti itu. Ada namanya Cartesian product, jadi perkalian silang gitu. Nah, ini untuk self join ya teman-teman. Kemudian ada select into. Nah, select into ini gunanya apa? Gunanya kita sebenarnya untuk kita mengambil select dari tabel tertentu, kita mau langsung masukin ke tabel tertentu gitu. Ya, contohnya ini nih. Gua mau select bintang from customer ya. Tapi gua mau masukin ke dalam sini nih, tabel ini. Gitu. Gunanya sebenarnya untuk backup sih kebanyakan ya. Jadi misalkan gua mau ngambil satu tabel, gua mau copy ke tabel lain sebagai backup, itu bisa gitu. Pakai select into. Jadi kita nggak perlu insert into values bla 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 bla, nggak perlu ya. Jadi kita bisa langsung ini ada tabel di sini ya. Ada tabel yang udah keisi ya. Kemudian ini ada tabel yang masih kosong ya. Kita bisa langsung masukin ini ke dalam sini ya. Pakai select into. Nah, um, nah ini juga bisa masukin satu ini kan dalam satu database yang sama ya. Tapi kita bisa aja loh ini kita masukin ke dalam tabel di database yang berbeda gitu ya. Kita pakai in di sini. Gua nggak akan demoin di Postgre ya. Jadi ini intermezzo aja sebenarnya. Nah, ini juga bisa. Nggak harus bintang kolomnya. Jadi kita bisa select kolom tertentu aja nih. Customer-nya contact name ke dalam ini. Tabel ini. Gitu. Atau kita bisa taksi where. Kita mau backup customer yang ada di Jerman doang. Gitu. Jadi where county sama dengan Germany. Atau yang terakhir. Ini apa? Copies data from more than one table to a new table gitu. Jadi kita juga bisa join ya. Kita bisa join langsung into gitu. Jadi di sini mungkin ada tabel yang udah keisi ya. Tabel yang udah keisi, di sini tabel yang udah keisi juga. Terus kita joinkan ya. Joinkan jadi tabel baru di sini. Terus kita isi ke dalam tabel yang masih kosong. Kira seperti itu. Nah, untuk demonya mungkin ini ya. Kita mau coba backup nih ya. Dari buku yang tahunnya 1990. Kita langsung masukin ke dalam tabel ini. Nah, kita lihat dulu list-list tabel kita ya. Kita punya tabel apa aja sih? Nah, ini kemarin gue coba-coba, jadi gue delete dulu ya, biar sama seperti kalian mau coba nanti. Oke, nah sekarang kita tinggal ini aja, select bintang into book, book 1990 from book where is 1990. Berarti kita tadi select bintang into ya, into book 1990 where sorry, from ya, from book, dimana book sama dengan 1990.
Kenapa nih? Oh, sorry, ini year, bukan book. Oke, terus kita lihat ini ya. Kita lihat 1990. Select bintang with no table specified is not valid. Kenapa nih ya? Sebentar. Oh, sorry, select bintang from book. Ya, select bintang from book. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini adalah buku-buku yang cuma 190 aja kita masukin ke dalam sini ya. Perlu kalian ketahui satu hal penting bahwa kita nggak perlu bikin DDL-nya dulu nih untuk book 190. Jadi book ini auto kebuat kolom-kolomnya ya berdasarkan buku yang ada di sini gitu ya. Jadi bisa aja nih misalkan kita mau select ISBN aja ya from ISBN book gitu. Sorry, ini into ya. Kita mau masukin ke dalam tabel ISBN book ya. From book. Udah, coba kita iniin. Nah, sekarang kita coba lihat isinya ya. Nah, ini ISBN doang yang ada. Jadi nggak perlu bikin buku baru ya. Nggak perlu bikin buku baru. eh nggak perlu bikin tabel baru maksud saya, sorry. Nggak perlu bikin tabel baru, ini auto kebuat. Pakai select into ya. Oke. Kemudian ini insert into select. Nah, bedanya apa? Bedanya ini harus ada tabelnya terlebih dahulu, teman-teman. Ya. Contoh sintaksnya seperti ini. Dia insert into seperti biasa ya, insert into values gitu. Tapi di sini bukan values, melainkan select biasa. Ya. Ini insert into, terus ini select biasa. Ya, insert into select biasa. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah yang pertama di table creation. Select into itu dia auto buat new table gitu ya. Use case-nya apa? Select into itu ketika kita mau membuat new table dari existing data. Jadi dari data yang udah ada kita mau bikin tabel baru. Seperti tadi ya, book 1990 seperti itu. Nah, kalau insert into select, kita mau masukin data baru ke tabel yang sudah ada ya. Jadi ketika di sini datanya agak banyak ya, kemudian di sini datanya ada table nih, tapi datanya sedikit. Tapi ada datanya gitu. Tapi kita mau masukin beberapa yang di sini ya ke dalam sini. Nah, itu pakai ini insert into select ya. Nah, ini juga sama ya untuk existence of target table. Kalau select into targetnya bisa di-create on the fly. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita bisa langsung create gitu, nggak perlu DDL lagi. Kalau insert into select, tabelnya harus ada ya. Oke, kemudian ini intermezzo juga. Gua nggak akan demoin ya. Ada exist, any, sama all ya. Exist ini gunanya untuk ngetes existence of any rows in the subquery. Jadi mungkin kita udah lihat subquery sebelumnya ya di video sebelumnya. Contohnya seperti ini nih. Select bintang from customer di mana exist ya. Terus ini subquery-nya di sini. Jadi ada dua select. Ketika ada dua select, artinya kita melakukan subquery ya. Nah, di sini dia akan ngeprint semua di customer ya. Dimana gimana ya? Biasanya kan di sini misalkan tabel customer ya. Ini tabel customer full, terus kita melakukan query ya. Kita melakukan query, di mana query itu ada where-nya. Jadi ketika ada where, biasanya row-nya pasti lebih sedikit dong daripada tabel aslinya. Karena kita mau memfilter gitu. Dan where ini di belakang itu selalu antara true atau false. Ya, jadi kalau exist, ketika true ya, ketika di subquery ini true, jadi subquery ini bakal dijalankan dulu ya, bakal dijalankan dulu. Kemudian apabila ini true, ya, ini select 1 kan, select 1 itu artinya true ya. Kalau misalkan 0 itu false gitu. Nah ketika true, ya udah dia return di sini, gitu ya. Nah contohnya apa? Use case dunia nyatanya ini ketika kita mau cek nih, apakah customer itu sudah order dulu sebelum melakukan hal yang lain. Misalkan di e-commerce gitu ya. Misalkan customer mau coba refund gitu. Berarti customernya harus order dulu kan. Nah, kita bisa ngecek customernya udah order dulu atau belum dari
pakai axis ini gitu. Jadi mungkin subquery yang di sini ini adalah tabel ordernya, kemudian yang di sini adalah tabel customer gitu. Kemudian any ya, di sini ada any. Nah, any ini kalau kalian lihat di sini eksis, di sini cuma eksis gitu ya. Nggak ada kolomnya, nggak ada comparison ya. Yang penting ini true atau false aja gitu. Tapi kalau any itu nggak kayak gitu teman-teman. Jadi any sama all ya. Kita any dulu. Ini harus ada kolomnya sama harus ada comparisonnya di sini. Nah, ini cara kerjanya gimana? Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ya, kita bikin any untuk mencari produk yang mempunyai harga sama dengan harga apapun yang ditemukan di subquery-nya. Jadi ini subquery-nya. Kemudian ini misalkan tabel produk nih. Tabel produk. Nah, kan kita mau select ya dari sini. Select where berarti row-nya kan pasti lebih kecil ya. Row-nya pasti lebih dikit karena kita mau filter. Nah, tapi di sini ada tabel baru nih. Ada dua tabel ya, discounted product. Let's say ini ada discounted produknya. Ya, nah sini discounted produknya. Jadi ini kita bandingin sama yang di sini nih. Jadi ketika kolom price ya, misalkan kolom price di sini nih ya. Oke. Misalkan kolom price ini datanya ada di at least salah satu di sini. Any kan artinya terserah ya kalau di Indonesia. Anything, jadi apapun gitu. Jadi apa misalkan di sini 8 ya value-nya ya. Price-nya 8. Nah, di sini misalkan cuma ada 1 2 3. Berarti nggak true. Berarti yang 8 ini dia akan nggak di-print di dalam output-nya. Tapi ketika di sini ada 8 ya. Nah, ini baru di-print karena dia ada di sini, ada di tabel discounted product. At least di salah satunya gitu. Ya. Jadi mungkin discounted product ini adalah tabel di mana ada list produk ya. Ada kolom produknya, terus ada kolom harga setelah diskon ya. Jadi harga setelah diskon. Nah, ini adalah produk aslinya dengan ya dengan harga yang sama juga dengan harga yang setelah diskon. Atau mungkin yang nggak ada diskon gitu. Jadi mungkin di tabel ini ya, gua ganti bolpen ya. Jadi di sini ya, itu adalah semua produk yang nggak diskon ya. Jadi price-nya ada yang udah discounted, ada yang price normal gitu. Sedangkan di sini adalah produk yang udah di diskon semuanya gitu ya. Nah, tapi kita mau nge-select from produk yang ini, tabel ini, yang gedean ini. Kita mau buat seperti ini dan kita mau ngeprint yang discounted aja. Ya, jadi kalau misalkan harganya ada di dalam sini, ya berarti artinya ke discount. Tuh. Nah, kalau all itu mirip-mirip sebenarnya sama any. Tapi kalau any kan salah satu ya, at least di dalam tabel ini. Tapi kalau all tuh semuanya harus ada gitu. Contohnya ini ya, price lebih besar dari all. Jadi kita mau mencari ini, mencari produk yang lebih mahal daripada semua produk di kategori tertentu. Nah, ini agak unik nih ya. Ini jangan gua hapus sih. Bentar. Ini gua hapus yang ada di sini aja deh. Red. Nah, di sini misalkan ini produk ya, di sini ya. Ini adalah kolom gedeannya. Sorry, tabel gedeannya. Produk. Kemudian kita mau select ya, ada where-nya. Where price lebih besar dari all subquery. Jadi ini adalah subquery-nya. Ini sama-sama produk ya. Berarti ini tabel produk, ini juga sama-sama tabel produk. Nah, tapi di sini ini adalah produk yang kategori tertentu aja gitu. Contohnya kategori 5, misalkan ini kategori makanan gitu ya. Jadi ini kategorinya sama dengan 5. Ini adalah produk semuanya, semua kategori. Nah, kita mau lihat nih produk item-item apa aja yang ada di produk ini.
yang harganya itu lebih gede dari semua yang ada di dalam kategori makanan ini, gitu. Misalkan kategori kosmetik gitu ya, misalkan di sini kategori kosmetik harganya 100. Nah, sedangkan semua tabel di sini ya, ini harganya cuma ada 1, 3, 5, 7 gitu. Jadi 100 udah pasti ke print. Beda halnya ketika di kategori makanan ini ada satu item yang harganya misalkan 101 ya, 101 di sini. Nah, ini nggak akan di output ya. Nah, jadi itu ya bedanya any sama all. Mirip-mirip penggunaannya ya. Dan kalau all harusnya sih nggak ada sama dengan ya. Kalau sama dengan aneh juga. Ketika value di sini harus sama dengan semua value yang ada di sini. Itu agak aneh gitu ya. Jadi ya mungkin all tuh use case-nya lebih ke lebih besar atau lebih kecil ya untuk operatornya. Oke, kemudian subquery nih. Kita udah melihat beberapa ya, tapi mungkin kita mau mencoba mendalami lagi subquery. Nah, ini kita coba lihat subquery di uh, where clause. Jadi bisa aja kita select. Jadi subquery itu tanda-tandanya ada ini ya, ada kurung, dan ada kurung, terus ada select lagi gitu. Jadi ini query pertama, ini query kedua yang anaknya sih query pertama ya. That's why it's called subquery ya. Sub itu artinya ya anak gitu ya. Jadi yang ini di execute dulu, baru yang luar tuh anaknya dulu. Nah, ini kok kalian lihat di sini, ini adalah kita mau ngeprint employee karyawan-karyawan yang mempunyai salary lebih gede daripada rata-rata karyawan yang ada di perusahaan ya. Yang kita mau ngeprint karyawan yang gajinya di atas rata-rata gitu. Simpelnya seperti itu ya. Oke, ini contohnya ya. Pertama di dalam where. Kemudian yang di sini di dalam from ya. Jadi ini kita juga join teman-teman. Jadi join table ya. Yang pertama nih, ini kan D, berarti di sini ya. Terus di sini ada tabel lagi namanya AVG cell. Nah, AVG cell ini bukan tabel asli ya. Ini adalah tabel yang kita buat on the fly di sini. Gitu. Jadi di sini ada subquery lagi yang uh, behave atau berperilaku seperti tabel gitu ya. Department ID, AVG salary dan ini sebagainya. Jadi ini core-nya tabel ya. Core-nya tabel tapi kita aliaskan ya. Ada aliasnya ada AVG cell. Jadi kalau kalian lihat di sini subquery kalau di join ya, di from itu harus kalian kasih yang namanya alias ya seperti ini AVG cell gitu. Average salary ya. Ini kependekan dari average salary. Tapi kalau langsung dari tabel yang ada di dalam database kita, ya itu opsional. Kita nggak perlu ada D ini, nggak perlu ada alias, it's okay. Tapi ketika kalian mau join, terus di dalam sini kita kasih subquery, nah ini harus ada ya, seperti itu. Kemudian ini on, ya joinnya ini ya, lemnya antara tabel ini department sama tabel average salary di department ID. Kemudian ini where biasa gitu ya. Jadi kok coba gua mengerti ya dari query ini berarti dia mau ngeprint nama departemen, kemudian rata-rata salary ya. Nama departemen, kemudian sama rata-rata salary dari departemen itu ya. Kemudian kita mau select di mana average salary-nya lebih dari 50.000 ya. Mungkin ini apa ya, yang butuh query ini misalkan suatu HCM ya atau HR. Dia mau melihat departemen apa sih yang gajinya rata-rata gajinya itu gede gitu. Mungkin mau eh, di cut cost ya atau mau dirampingin gitu biaya gaji pegawainya. Nah, kemudian ini subquery di select juga bisa ya. Jadi select ini mirip-mirip seperti tadi ya. Jadi ada ini ya. Terus kemudian koma. Nah, ini nggak harus pakai join bisa, teman-teman. Jadi langsung select di sini juga bisa, ya. Jadi semua ini, ya, dia behave seperti kolom, satu kolom aja, gitu.
Ya. Nah, ini satu kolom nih, ya. Kemudian ini juga satu kolom. Ya. Unik ya. Jadi ini sampai ini satu kolom nih. Kolomnya namanya above average salaries from department D gitu. Nah, ini kalau gua coba oh ini udah ada keterangannya ya. Find the total number of employee. Kita mau cari uh, jumlah pegawai di, alongside itu berarti bersamaan dengan total number of pegawai juga, tapi yang pendapatannya di atas rata-rata di dalam masing-masing departemen. Ini agak sulit mungkin ya untuk dipahami. Jadi yang pertama ada departemen name-nya ya, department name. Kemudian juga ada mungkin total number of employee di sini. Jadi departemen apa misalkan IT gitu ya. Terus kemudian total number of employee misalkan ada 100 orang gitu. Ya, di sini oke. Terus di sini adalah subquery yang di kedua ya. Ini dia dia mau menghitung semua employee yang salary-nya di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata dari departemen ini gitu. Ya, mungkin ini total employee di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata. Misalkan 10 gitu. Ya ini mungkin untuk melihat ini ya, mungkin ketimpangannya gitu. Misalkan ini 1000. Nah, ini kok cuma 10 yang atas rata-rata, berarti yang ini bisa-bisa gede banget. Bisa aja gitu. Oke. Kemudian contoh yang keempat. Nah, ini Axis seperti tadi ya. Axis juga ada subquery-nya. Jadi kita juga bisa gabungin sama not ya. Karena Axis di sini tuh menghasilkan true atau false. Sama seperti slide-slide sebelumnya ya. Nah, ini tuh mencari produk yang nggak pernah diorder ya. Jadi dia mau mencari produk dari table produk. Dimana kalau kita select ini ya, yang nggak ada, kita nggak ngeluarin apa-apa gitu. Karena select satu from orders where ini itu menandakan bahwa produk ini udah pernah diorder gitu. Tapi karena dia nggak keluarin satu, ya dia eh, dianggap salah. Tapi salah, terus ini not dibenerin, berarti nanti jadinya turns out dia ngeprint semua produk yang nggak pernah diorder gitu. Oke, kemudian yang terakhir ya, subquery untuk row-wise comparison. Coba gue pahamin ya. Dan ini dia mencari dua employee ya, sepasang employee yang bekerja di departemen yang sama, tapi job title-nya berbeda. Oh, ini dia juga pakai ini ya, pakai self join nih. Oh, ya, kita lihat ada employee E1 terus employee E2 nih. Ini self join. Nah, subquery untuk row wise comparison ini mungkin sama kayak self join ya. Dari kata-katanya ini self join sih. Jadi row wise comparison seperti tadi ya, untuk Cartesian product kita mencari relationship antara row-row ya, kita pakai self join. Oke. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk subquery. Jadi mungkin agak sulit ya untuk apa ya, mencerna semua ini. Gua pun juga gitu ya di awal-awal belajar SQL. Tapi tenang aja teman-teman karena ada latihannya gitu ya. Latihannya kita bisa pakai website namanya HackerRank. Nah, website HackerRank itu kira-kira seperti ini. Jadi ini ada banyak ya. Jadi gue juga rekomendasi website HackerRank ini untuk mode lain yaitu algorithm and programming. Nah, jadi di sini juga ada SQL ya. Selain algorithm dan data structure, di sini juga ada SQL. Kita bisa klik. Nah, ini gue pernah coba solve di sini ya. Nah, di sini ada problem teman-teman. Jadi ada tabel. Jadi dia minta apa nih? Dia minta query semua kolom American City di dalam tabel city ini dengan populasi yang lebih besar daripada 100.000 gitu. Country code Amerika itu USA. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi coba kita ada Postgre sama aja lah sama MySQL. Kita coba solve satu kali ya.
Jadi select, kita mau semua kolom ya, query all columns, berarti select bintang. From city ya, karena nama tabelnya city. Nah, kita mau American City aja gitu. Jadi where country code sama dengan USA ya, and ya pakai dan ya, karena dia ini nggak ada atonya ya, secara kalimat ini adalah dan ya, American cities dan populasi yang lebih gede daripada 100.000 ya, and population lebih gede dari 100.000. Coba kita submit code-nya. Nah, udah benar ya. Jadi ya begitu teman-teman untuk latihannya gitu. Jadi ini mungkin simple ya, nggak ada join-joinan atau apa. Nanti ada soal-soal yang dimana tabelnya ada banyak dan requirement-nya soal-soalnya akan menjadi lebih rumit. Ya, jadi itu aja untuk DQL. Kita udah selesai di 2 video ya. Video ini lumayan agak panjang kali. Tapi ya karena DQL ini sangat penting ya, terutama di dunia kerja nanti. Jadi gua sebisa mungkin harus lumayan detail untuk mengajari kalian ini. So, di next video kita akan belajar banyak mengenai stored procedure, function, dan sebagainya ya. So, see you in next video ya. Bye.